Lo kurang berapa? Mengawali acara kita ini, saya minta kepada adik kita untuk membacakan wahyu kalam ilahi di hadapan kita bersama. Kepada adik kita Ratu Galani yang merupakan salah satu Lawak Remaja Putri pada sesi ke-41 di Kabupaten Pasaman yang baru. Kepada adik kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laqad adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin wa huwa al-maut. Salawatullahi wa salamuhu alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada
ceramah agama yang kita harapkan dari ceramah itu dapat memotivasi diri kita dalam menjalankan hidup ini dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, pada hari ini kita berada di tanggal 14 Zulhijjah. 13 ya, 13. Hari Selasa kemarin tanggal 10, Rabu tanggal 11, Kamis tanggal 12, dan hari ini tanggal 13. Dalam syariat Islam kita, hari ini masih termasuk Ayyamut Tasyrik. Begitu kira-kira Pak? Kalau menurut Imam Syafi'i, yang belum berkorban hari Selasa, Rabu, Kamis masih bisa dilakukan tepat pada hari ini terakhir. Namanya Ayyamut Tasyrik. Kenapa dinamakan Pak Ustadz Ayyamut Tasyrik? Karena hari ini adalah Allah hitung, karena pada hari-hari ini 10, 11, 12, 13 adalah saatnya untuk mentasyrik laham. Arti tasyrik itu dari kata-kata, kalau bahasa saya menjemur daging Pak, dari kata-kata syariqah. Arti syariqah itu matahari. Tasyrik berarti syarraqa yusyarriqu tasyriqan, yang artinya semua manusia, yang miskin, yang kaya, pada hari itu menjemur daging, memakan daging, sibuk dengan daging. Makanya dinamakan Ayyamut Tasyrik. Satu. Yang kedua, pada Ayyamut Tasyrik, para jamaah haji sekarang masih sibuk. Hari ini terakhir mereka menyelesaikan mabit di Mina. Bagi yang menyelesaikan, yang mengerjakan nafar-khani, hari ini terakhir mereka berada di Mina. Maka kita yang enggak haji disyariatkan oleh Islam untuk bertakbir, Pak. Ya Bu, bertakbir. Maka mulai dari malam tanggal 10 Zulhijjah, hari tanggal 10, 11, 12, nanti habis sholat asar hari ini, itu disunnahkan bagi umat Islam dari berbagai pertemuan acara untuk mengumandangkan takbir kemenangan kita sebagai muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sholat, habis sholat kita takbir. Kalau bisa kita punya media, punya radio, kalau bisa habis sholat juga takbir. Kalau punya TV contoh, kalau ada kaset, putar yang takbir, terutama di hari-hari yang sekarang ini. Karena takbir bisa dikumandangkan Pak cuma 2 kali dalam setahun. Idul Fitr, dan itu singkat waktunya, dan sekarang Ayyamut Tasyrik yang kedua. Bapak Ibu, sebelum kita cerita tentang Ibrahim alaihissalam, bagaimana perjuangan Ibrahim beserta istrinya yang bernama Hajar, bagaimana perjuangan anaknya Ismail yang rela, subhanallah, rela disembelih. Mana ceritanya? Kita coba nanti pelan-pelan sambil kita ambil hikmah dari cerita kisah Ibrahim dan keluarganya. Bapak Ibu, saya minta kita semua bertakbir untuk menghidupkan suasana Islam di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pimpin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La saudara-saudara, kalau mendengarkan takbir atau melantunkan takbir, kok langsung teringat orang-orang yang kita cinta. Itu Bu ya, biasanya seperti itu. Itu yang saya rasakan, mungkin di antara kita juga merasakan itu. Tatkala kita dengarkan takbir, yang teringat orang tua yang membesarkan kita. Pasti ayah ibu yang mungkin dulunya sibuk banting tulang untuk kita, atau mungkin anak kita yang sangat kita cintai, kita banggakan, senang melihatnya tiba-tiba jadi dipanggil duluan oleh Allah, teringat. Itulah takbir. Takbir membesarkan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan yang timbul, kira-kira takbir tahun depan masih kita dengarkan nggak? Subhanallah. Entah, kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkin ini terlalu tua kajinya, tapi coba kita renungkan bersama-sama. Kira-kira takbir yang kita lantunkan pagi ini masih bisa nggak kita lantunkan di tahun yang akan datang? Atau mungkin umur kita sudah tidak sampai ke sana. Karena seperti yang saya sampaikan tadi Pak terus terang, bahwa waktu melantunkan takbir itu enggak sembarangan. Kalau kita takbir di bulan Ramadan, orang ketawa, nggak nyambung. Ya. Kita takbir, saya lagi ceramah contoh di lapangan, biar semangat suasananya, saya ajak aja takbir di bulan Rabiul Awal, orang ketawa. Itu Ustaz kayaknya udah agak miring itu. Kenapa? Karena nggak saatnya. Subhanallah. Takbir itu hanya datang 2 kali dalam setahun. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan takbir yang kita lantunkan terakhir tahun ini bukan yang terakhir dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Allah tak memandang Bu, yang kaya dia panggil, yang masih muda dia panggil, yang setengah bayar dia panggil, apalagi yang tua-tua, itu lebih banyak lagi dia panggil. Karena sakit, karena penyakit yang diderita, penyakit kolesterol, penyakit darah tinggi, penyakit stroke, baru stroke Pak, belum 2 stroke Allah kasih kepadanya, kira-kira begitu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin setiap khotib kemarin telah mengkisahkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sedikit banyaknya, dan sudah ada yang nempel di benak kita, di hati kita. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari banyak pelajaran kisah Ibrahim alaihissalam? Kalau saya melihat, yang pertama adalah kesetiaan. Apa Bu? Kesetiaan, setia dengan pasangan. Subhanallah, setia. Kalau bahasa Arab setia itu apa kira-kira Pak?
Istiqomah begitu? Bisa mungkin istiqomah, punya pendirian, kesetiaan. Oh, subhanallah. Bagaimana kesetiaan seorang istri kepada suami, seorang suami kepada istri, seorang anak kepada bapak, dan seorang anak kepada ibu, dan juga orang tua kepada anak. Subhanallah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Saya lebih senang di luar podium. Kira-kira biar kelihatan. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengajak Ibrahim, memerintahkan kepada Ibrahim dan Hajar juga anaknya Ismail untuk dibawa ke sebuah lembah namanya Mekah Bakah, yang sekarang ada Baitullahil Haram, Ka'bah, yang setiap kita merindukan, mendambakan agar bisa menginjak kakinya di samping Ka'bah ataupun menyentuh Ka'bah. Dulunya itu Pak, tandus, kering, gersang. Bukan cuma itu, nggak ada orang di sana. Subhanallah. Orang nggak ada, manusia nggak ada, pepohonan nggak ada, gersang, tandus, gunung, bebatuan, nggak ada orang sama sekali. Coba bayangkan Pak, sekarang Allah, mata dunia tertuju ke Masjidil Haram. Kalau kita naik haji itu, ya Allah, ini bangunan benar nggak sih? Bayangkan Pak, subhanallah, WC saja ribuan, dan itu bukan di atas, di bawah masjid tuh. Ya Allah. Padahal yang dulunya nggak ada orang, nggak ada bangunan, tandus, segala macam. Sekarang subhanallah, setiap tahun selalu ada perluasan. Benar, kan ada selesai sampai hari kiamat. Ini berkat apa Pak? Berkat kesetiaan Ibrahim dan Hajar sebagai keluarga. Subhanallah. Keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Rabbi inni askantu min dzurriyyati bighairi wadin. Ayatnya itu kira-kira lupa saya. Ya Allah, ya Tuhanku, saya tempatkan, saya serahkan kepadamu keluarga-keluargaku. Allah suruh agar ditempatkan, disinggahkan di sebuah lembah ghairi dzar. Enggak bisa tumbuh sama sekali di sana Pak, pepohonan. Subhanallah. Namun dia pun enggak tumbuh, enggak ada manusia sampai hari kiamat, tidak kurang kemakmurannya Pak. Justru di kita di Indonesia penuh pepohonan. Semua pohon mungkin ada jenisnya di kita, namun keberkahan belum seperti yang didapatkan oleh Makkatul Mukarramah. Kenapa? Pertama tadi, karena kesetiaan Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kesetiaannya? Kita lihat. Kesetiaan Ibrahim, wahai istriku yang tercinta, saya disuruh oleh Allah Tuhanku untuk meninggalkanmu di tempat ini. Qala rabbi inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Ibrahim berkata kepada istrinya, wahai istriku, kamu diamlah di sini dan saya berangkat ke Mesir. Subhanallah, berangkat ke Mesir, ditinggal istri dan anak yang sedang menyusui. Allah, subhanallah, kesetiaan bertahun-tahun Ibrahim tinggalkan istrinya. Kesetiaan apa? Bertahun-tahun Pak ditinggal. Kita kadang-kadang cuma 2 jam tinggalin istri udah ada wanita idaman. Allah, kita merasa ganteng, sempurna, si ibu juga merasa cantik, pergi kemana terserah, mau dinas keluar lah, mau kemana lah. Subhanallah, ini Ibrahim alaihissalam. Allah, itulah sebenarnya yang menghancurkan
keluarga kita, yang menjauhkan keberkahan dari keluarga kita. Kenapa? Kita kok merasa ganteng. Justru bapak ganteng, hanya ibu mau, ya, ya. Justru ibu cantik, makanya si bapak mau. Ibrahim alaihissalam bukan orang yang biasa-biasa, tak? Subhanallah, gagah, kuat. Kalau sekiranya dia juga mencari wanita lain, dia akan bisa. Sama seperti Hajar alaihissalam, juga dia bisa kalau mau mencari lelaki lagi segala. Namun bukan, justru itu yang mendatangkan malapetaka, laknat dari Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa setia kepada pasangan kita. Allah Akbar. Maaf kalau tersinggung, terserah. Betul nih Pak, serius ini. Ya, serius, subhanallah. Terkadang kita menikmati, ya Allah, kita jauh dari istri, jauh dari suami, pergi ke dinas sana, subhanallah. Mata Allah enggak, enggak tertutup. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu enggak tidur. Subhanallah. Kita lihat keberkahan yang digapai oleh Ibrahim alaihissalam. Dibiarkan istrinya jauh, suaminya ke negeri Mesir sana, Pak. Allah Akbar. Tiba-tiba si istri makan dari perbekalan yang ditinggalkan oleh suami. Habis dong, Pak. Biasalah, perbekalan yang cukup untuk 2 bulan pasti habis 2 bulan. Sedangkan ditinggalkan, istri ditinggal di situ bertahun-tahun. Bingung Hajar alaihissalam, ngomong kepada Allah, ya Allah, saya tahu adalah cobaan darimu. Saya tahu, udah perasaan saya, kerinduan saya kepada suami saya bukan main, ya Allah. Yang kedua datang cobaan lagi, makan terancam. Sehingga Ismail anaknya menangis menjerit-jerit kehausan. Lari Hajar alaihissalam, lari ke Bukit Sofa. Dilihat ada manusia nggak mau minta tolong, Pak. Kalau kita contoh kebakaran aja lah, yang gampang, yang biasa kita lihat mungkin di berita-berita. Kalau ada kebakaran, ada ular, apa yang kita lakukan? Teriak, betul nggak? Cari pertolongan. Tolong. Sama Hajar juga. Perut udah keroncongan, udah beberapa minggu mungkin nggak makan, udah haus, air nggak ada. Naik ke Bukit Sofa. Lihat manusia di sana, ada apa? Enggak. Lari ke Bukit Marwah. Subhanallah. Lihat lagi, enggak ada. Lari lagi. Sehingga sampai saat ini dilakukan itu oleh orang-orang haji, namanya sa'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kala itu nanti mau sa'i, insyaallah sa'i di sana menghadap kepada Ka'bah, membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu adalah dilakukan oleh Hajar, seorang istri yang setia kepada suami. Seorang istri yang setia menunggu kedatangan suami apapun kondisi keadaan yang dia hadapi. Diserahkan kepada Allah Subhanahu dengan kekuasaan Allah. Ini Pak, memang kalau kita yakin akan pertolongan Allah itu pasti. Ud'uni astajib lakum, berdoalah, memintalah, pasti akan aku kabulkan. Cuma pengabulannya itu entah kapan. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Bapak Ibu, jam berapa ini waktu kita, Pak? Masih panjang semuanya ceritanya. Jam 9 sekarang, kita tambah 15 menit lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lari Hajar dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa 7 kali. 1, 2, 3, 4. Enggak ada air, enggak ada pertolongan sama sekali. Sehingga Allah memperlihatkan kekuasaannya. Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam tiba-tiba sambil menangis, merontak-rontak, menendang-nendang pasir-pasir yang ada di sekelilingnya,
sehingga dari situ keluar mata air yang bernama Ma'u Zamzam, ma'u air Zamzam. Sehingga kata Rasulullah SAW, Ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu apa mau kita niatkan, itu yang kita dapatkan. Begitu kira-kira. Kalau kita yakin kepada Allah, kalau kita sedang lapar di Makkahul Mukarramah, kita minum, ya Allah mudah-mudahan dengan air ini kenyang, insya Allah. Itu janji Rasulullah. Ma'u Zamzam lima syuribalah. Tiba-tiba saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang Ibrahim. Udah beberapa tahun Pak ditinggal. Subhanallah. Udah beberapa tahun ditinggal, merantau. Datang Ibrahim menengok istrinya dan anaknya si Ismail sampai di lembah Mekah tadi. Berlama-lama mereka membangun Ka'bah. Sampai sekarang kita lihat namanya ada makam Ibrahim di samping Ka'bah. Ya kan tahu? Makam itu artinya tempat menginjakkan kaki, bekas kaki, batu sebagai tangga Ibrahim untuk membangun Ka'bah, sehingga itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat kita lihat bagaimana besar dan panjangnya kaki Ibrahim alaihissalam sewaktu membangun Ka'bah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, si Ismail anak yang tercinta membantu, taat kepada orang tuanya, taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Apapun yang disuruh oleh orang tuanya mau dikerjakan, asalkan itu tidak larangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, datang lagi pertaruhan batin. Pak, datang lagi pertaruhan batin antara Ibrahim dan Ismail juga Hajar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, manakala Ismail udah sampai umur dewasa. Kalau kita umpamakan sekarang anaknya itu sekolah SMA, gitu kira-kira. Lagi kuat-kuatnya, lagi masa pertumbuhan, bersih mukanya, orangnya taat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunai. Ibrahim ngomong kepada Ismail, ya bunai. Ibrahim berdialog dengan anaknya, wahai anakku yang tercinta. Bapak, pernah enggak terlontar kata-kata ini sekali kepada anak-anak kita? Subhanallah. Pernah enggak kita memanggil anak kita dengan penuh kasih dan sayang? Allah Ta'ala menggunakan kata-kata ya bunai. Itu artinya keluar dari hati, masuk ke hati. Wahai anak yang tercinta. Ini sudah jarang kita temukan di masyarakat kita. Justru kebanyakan kita, anak-anak kita tidak ada di hati kita. Kita pergi bekerja, tinggal semuanya. Istri tinggal, anak tinggal dari hati kita. Allahu Akbar. Kita sebagai suami pun kadang-kadang, sebagai istri pun kadang-kadang begitu. Enggak ada suami di hati kita. Bolehlah kalau suami, atau mungkin enggak ada anak dalam hati kita. Subhanallah. Ibrahim justru enggak. Ya bunai, wahai anakku yang tercinta. Inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai anakku yang tercinta, saya bermimpi melihatmu. Itu dalam istilah ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi Ibrahim itu mimpi yang nyata, yang benar, yang datang wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni ara fil manami anni azbahuka. Saya melihatmu wahai anakku yang tercinta, saya menyembelihmu. Ya Allah. Sudah bapaknya baru datang dari rantau,
kesetiaan. Baik, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Sewaktu Ibrahim mengajak anaknya berdialog, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Sekiranya ini kita lakukan untuk dirimu. Kata Ismail, ya abati. Tuh. Abati itu dari kata-kata abi, ayah. Cuma kalau udah ada di belakang nyata, sebenarnya kan ya abi itu Bu ya. Kalau kita mengerti sedikit tata bahasa Arab, seharusnya wahai ayahku ya abi. Tetapi di sini bukan ya abi, ya abati, pakai ti. Itu kenapa? Kenapa? Karena ini adalah panggilan hati masuk ke hati. Ya bunanya, ya abati, wahai ayahku yang tercinta. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang telah ditugaskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sholihin. Saya termasuk orang-orang yang pasrah dan sabar atas rintangan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ disyariatkan, Islam mensyariatkan untuk umat Islam agar di setiap tahun sekali setahun kita melakukan kurban yang kita namakan dengan udhiyah, pengorbanan. Pengorbanan apa yang bisa kita lakukan tahun ini? Kita kembali kepada diri kita masing-masing. Apa yang kita korbankan, Pak? Mungkin kambing, atau mungkin lembu, atau lebih dari itu. Yang paling penting adalah pengorbanan kita kepada suami kita, pengorbanan kita kepada istri kita, pengorbanan kita kepada anak-anak kita, pengorbanan kita kepada lembaga yang menaungi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini mendapatkan sedikit cahaya dalam hati kita bahwa kesetiaanlah yang mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga kita. Kesetiaan Ibrahim dan Ismail, kesetiaan Ibrahim dan Hajar tiada tandingnya, sehingga sampai hari kiamat keberkahan itu terus mengalir. Mudah-mudahan itu juga ada dalam keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan bersama-sama takbir sekali, baru kita berdoa muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Tuhan yang menggenggam segala urusan-urusan kami, bahkan menggenggam nafas-nafas kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, jauhkan dari keluarga kami fitnah, ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah, jauhkan dari keluarga kami kemaksiatan, ya Allah. Tuntun keluarga kami agar selalu berada dalam ridho-Mu, ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah, betapapun kami tidak melihat-Mu saat ini, ya Rahman, tetapi kami yakin dan percaya bahwasanya Engkau Maha menatap dan melihat kami saat ini, ya Allah. Maha melihat hati kami, ya Allah. Setiap bisikan yang ada dalam jiwa kami pun Kamu tahu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, bimbing keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami, agar mereka jauh dari kemurkaan dan kemaksiatan, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, jangan jadikan takdir yang terakhir di dalam hidup kami saat ini, ya Allah. Berikan kesempatan untuk kami, ya Allah, hidup memperbaiki diri kami. Ya Rahman Rahimin, kami sadar, ya Allah, bahwa kami masih berlumur dengan dosa, berlumur dengan kesalahan, ya Rahman Rahimin. Terkadang sholat kami abaikan, ya Allah, karena pekerjaan kami. Terkadang pengajian kami pun jarang kami hadiri, ya Allah. Terkadang kami lalai karena mungkin godaan harta dan jabatan, ya Rahman Rahimin. Kami mohon kepadamu, ya Allah, jangan ambil nafas dari badan kami sebelum kami mampu bertaubat kepadamu, ya Rahman Rahimin. Berikan, ya Allah, kesempatan kepada kami agar kami bisa menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepadamu, bi rahmatika ya Rahman Rahim. Doa, ya Allah, bagi kami di antara kami yang berkorban pada tahun ini, kami mohon kepadamu, ya Allah, terimalah pengorbanan kami, ya Rahman Rahim. Lipat gandakan, ya Allah, rezeki kami yang halal, agar nanti di tahun depan kami bisa mengorbankan yang lebih banyak lagi, ya Rahman Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala